Konten podcast bisa dibilang jadi primadona di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Apalagi dengan kultur masyarakat yang suka ngobrol dan berbagi cerita. Para penikmat dan pelaku podcast makin tumbuh subur di tanah air. Menurut data dari Spotify, pendengar dan pembuat podcast naik hingga 5 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Indonesia menempati 10 besar negara dengan pendengar podcast Spotify terbanyak secara global. Podcasting is growing so fast in Indonesia, and this is something we've seen since we started in 2019, right? We see a lot of creators coming from very different spaces. They either come from radio, they're individual creators, they're writers, and they decide that they have a story they want to tell, and they take up podcasting, and they're able to build a really strong audience with their podcast. Salah satu cara paling efektif untuk mengembangkan podcast adalah berkolaborasi dengan podcaster lain. Sebagai podcaster, saling tampil di podcast satu sama lain dan melakukan lintas promosi adalah beberapa taktik yang bisa dilakukan agar bisa mendapatkan pendengar lebih banyak, seperti yang dilakukan oleh Rapot. Reza, Ankara, Dini, Abigail, podcast, Rapot, podcast. Wah elah. Di sini ada Reza Candika. Ada Anka Tama, ada Radini, dan Natasha Abigail. Di sini ngapain ya kita ya? Wah, malah nanya. Biasalah. Hostnya lucu ya, bem. Gimana kalian bertiga? Loh. Oh, baru tahu nih acara keluarga. Reunian. Lebaran juga belum. Oke, Rapot. Udah ada berapa episode sih sekarang? 180, belum nyampe 185. Kemarin 183 terakhir. Iya. 183 episode itu mulainya dari tahun kapan? 2019. Oh, rajin banget ya bikin podcastnya ya. Bahkan sebenarnya 180 itu belum kehitung cinematic audio series, terus belum kehitung ada segmen-segmen kita yang tidak tercantum episodenya sebenarnya. Gitu. Jadi bisa dibilang lebih dari 200 sebenarnya. Lebih dari 200. Ya. Banyak banget. Reza maksud cinematic audio series itu kita punya cinematic audio series namanya Mau Nggak Mau. Jadi itu di luar episode reguler kita. Beda lagi. Beda project. Bikin drama juga kan waktu itu ya? Betul, itu dia. Ah, itu yang drama tuh itu. Yang drama tuh itu. I see. Ceknya di maunggakmau.com please. Oke. Di Spotify juga nggak apa-apa ya, karena kita di acara Spotify. Ini kan kalian tuh profesinya beda-beda nih. Kenapa sih akhirnya memutuskan bikin podcast barengan? Nah, sebenarnya karena kita tuh tadinya temenan satu perusahaan, lalu perlahan resign, lalu dipikir lagi kok kita udah lama nggak main-main ya gitu. Sampai akhirnya Abigail sendiri yang inisiasi untuk yuk kita buat podcast aja gitu, sekedar untuk ketemuan di tiap minggunya seenggaknya sekali. Nggak tahu dari situ sampailah kita di sini. Iya gak sih? Jadi beneran tujuannya hanya untuk main-main belaka. Dan mengutip lagi dari Abigail dulu bilangnya gini, ya seenggaknya nanti kita di umur 50-60 kita bisa denger lagi apa yang kita alami di umur-umur sekarang ini gitu. Oh, I see. Aku tuh pendengar setia Rapot dari zaman Radini tercepot-cepot di Pacific Place ya. Saya, halo episode 7, halo. Pemeran utamanya. So far setelah kalian bikin podcast sebanyak itu, podcast apa sih yang paling paling banyak didengar? So far itu. Sampai saat ini ya, salah satunya itu episode 7 BRK DCLN. Itu sih salah satu momen Rapot kita akhirnya dapat banyak mentionan, banyak yang denger, tiba-tiba banyak yang tahu gitu. Itu salah satu episode yang bikin ya biarpun itu aib saya ya, tapi ya kita tertawakan aja. Jadi karena episode itu tersebar secara organik gitu ya, akhirnya orang yang dengerin mungkin suka gitu kali ya. Jadinya yang dengerin tuh konsisten, ngikutin terus setiap rilis gitu. Ada yang dari 7 baru balik lagi ke 1 gitu, dan ada yang berkali-kali diulang-ulang gitu, dengerin dari Spotify gitu. Jadi makanya terus-terusan dan konsisten, jumlahnya rata sih sebenarnya. Iya rata, tapi awal mulanya memang dari BKR di CLN. BRK kolaborasi kita. Ngomongin kolaborasi, dengan bikin podcast kolaborasi ini sebenarnya naikin jumlah listener kalian atau emang kalian seneng kolaborasi aja atau seperti apa? Nah, salah satu kolaborator yang selalu
bersama kita adalah BKR Brothers, di mana sebenarnya kita dulu adalah teman satu perusahaan juga gitu di radio. Nggak pernah kepikiran ke angka sebenarnya Ji. Justru lebih ke nih kita punya ruang bermain baru nih di dunia perpodcastan. Gimana kalau kita bersama terus ya kita leburin aja pendengar kita gitu. Setelah kalian bikin drama, bikin kolaborasi, apa sih next project dari Rapot? Ini tayangan tanggal berapa? Tanggal berapa dia tayang? Tanggal berapa? Sabtu. Nantikan bulan Desember karena ada yang seru, persembahan Rapot dan juga Spotify original. Apa tuh? Bocorin dong. Bocorannya mungkin ini sesuatu yang emang pemirsa Rapot itu minta mulu. Gue bocorin satu kali lagi ya, Boleh, bukan boleh. hanya bisa didengar tapi bisa ditonton. Oke, last question. Podcast di Indonesia ini cukup berkembang ya dari tahun ke tahun. Ada harapan nggak sih podcast kedepannya akan seperti apa? Untuk jawaban seperti itu, Nastasia Abigail silakan. Serius soalnya, serius. Gimana ya, berkembang ya. Mudah-mudahan sih semua yang berkarya bisa konsisten dulu ya. Oh iya. Kok ditutupin ya? Jangan ditutup. Harusnya malah gini ya. Kelihatan banget ya. Iya. Mudah-mudahan sih ini juga menular ya gitu. Semakin banyak orang yang punya ruang untuk mengekspresikan gitu dengan adanya medium gitu seperti Spotify yang bisa mencurahkan apa yang ingin disampaikan gitu kan. Jadi melalui medium podcast yang emang bisa kita isi sendiri kan. Sebenarnya kontennya terserah kita. Jadi kalau misalnya ada niat baik, mungkin ada pengen memberitakan sesuatu yang baik gitu. Mumpung ada corongnya, itu yang harus kita gunakan ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan terus ada, berkembang, konsisten yang penting. Oke, siap. Thank you banget teman-teman Rapot. Terima kasih banyak. Kreator selalu menjadi motor penggerak pertumbuhan podcast di Indonesia. Dari horor sampai pengembangan karakter, kreator Indonesia terus menghadirkan ragam konten kreatif yang unik dan beragam. Sarzan India, Jakarta.